Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo? Kembali kita berjumpa di Info Gunadarma untuk edisi kali ini ya. Acara ini sudah disiarkan langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, dan Mega Suara Kuningan, serta Mega Suara Kulon Progo dan Kota Perak, Yogyakarta. Kita seperti biasa akan mengulas dan mencari tahu mengenai berbagai informasi tentang Universitas Gunadarma, tentang pendaftaran baru di Universitas Gunadarma, sekaligus fakultas apa saja yang sudah disiapkan oleh Gunadarma, dan tentunya berbagai hal tentang Gunadarma semuanya. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Winnie Puspasari, SPSI, MSI. Halo, apa kabar Ibu? Halo Mas Yuda, alhamdulillah kabar baik. Salam sehat buat Ibu saat ini, dan terima kasih sudah bisa bergabung ya di Info Gunadarma untuk edisi ya, ini. Saya terima kasih juga sudah diundang. Ya, nanti kita akan 1 jam kurang lebih kita akan berbincang tentang Gunadarma, untuk tentunya kita jelaskan lebih lanjut lagi mengenai Gunadarma. Tapi sebelumnya boleh kita berkenalan dulu, mungkin Ibu Winnie ini sehari-hari di Gunadarma profesinya apakah hanya dosen saja atau mungkin ada yang lain, supaya lebih kenal lagi. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Yuda. Halo sahabat Radio Mega Suara yang ada di Bogor, Serang, Kulon Progo, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, dan Kota Perak, Yogyakarta. Perkenalkan, dengan saya Winnie. Kebetulan saat ini saya mengajar di Fakultas Psikologi. Gitu, saya dipercaya untuk mengajar di Fakultas Psikologi. Saya bergabung di Gunadarma itu dari tahun 2010 ya. Sudah di situ cukup saya lama bergabung. Ya. Iya. Nah, setelah lulus kuliah, sebenarnya saya nggak langsung kerja atau menjadi dosen gitu. Jadi saya sempat bekerja dulu di luar gitu ya, karena kan biasa nih lulus dari Gunadarma ingin mengaplikasikan ilmu yang kita dapat selama kuliah gitu kan. Mencari kerja. Nah, nanti walaupun memang cita-cita saya nanti ujung-ujungnya memang mau jadi dosen gitu. Nah, setelah itu setelah saya sudah mencoba mengaplikasikan semua ilmu-ilmu yang saya dapat dan saya merasa sudah cukup gitu ya. Nah, akhirnya saya bergabung untuk menjadi dosen di Universitas Gunadarma. Jadi saat ini saya masih mengajar di Universitas Gunadarma jurusan psikologi. Seperti itu Mas Yuda. Oke, jadi di psikologi ya. Jadi nanti kalau mau minat ke psikologi akan bertemu dengan Ibu Winnie. Iya, betul. Baik. Nah, ada tadi begitu lulus kan langsung mencari kerja untuk pengalamannya boleh di-share sedikit sebentar Bu. Ini kan begitu lulus dari Gunadarma seperti apa saat mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang Ibu? Iya, betul. Sebelumnya saya cerita sedikit, selama kita kuliah S1 di Gunadarma ya, jadi mungkin nanti bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semua, atau mungkin nanti ada yang tertarik juga untuk ambil jurusan psikologi seperti itu. Nah, jadi bukan hanya jurusan psikologi saja, jadi biasanya nanti kita di semester 6 itu ada kayak semacam proses magang, jadi kita bisa ngelamar misalnya untuk jadi asisten seperti itu ya, entah jadi asisten lab ataupun misalnya nanti kita bisa magang di bagian monitoring. Nah, biasanya kalau yang langsung berkecimpung langsung dengan jurusan kita, itu biasanya kita magangnya misalnya menjadi asisten lab. Seperti itu Mas Yuda. Jadi nanti di tingkat 3 semester 6 kita bisa magang gitu ya, sambil belajar ngajarin adik-adik tingkat. Jadi bukan hanya belajar aja, kerja aja, nanti kita juga dapat uang jajan seperti itu kan. Jadi sudah ada experience duluan di kampus juga ya, udah ada pengalaman. Ya,
jadi setidaknya sudah membangun rasa percaya diri kita lah seperti itu kan, walaupun bukan hanya di tingkat 6 aja, tapi kan dari awal kuliah kan memang kita sudah diajak untuk bagaimana sih bertemu dengan orang, bagaimana kita menyampaikan pendapat-pendapat kita seperti itu. Jadi di tingkat 6 ini jadi ada kesempatan bagi adik-adik untuk menjadi asisten. Nah, kebetulan saya juga dulu jadi asisten lab. Nah, di tingkat 6 itu juga kebetulan sudah banyak praktikum yang sangat-sangat relevan ketika kita nanti masuk ke dunia kerja. Jadi gitu ya. Saya selalu menyampaikan kepada adik-adik, walaupun praktikum kita memang sudah dapat dari tingkat 1 gitu ya. Nah, praktikum itu biasanya di tingkat 5 atau 6, nanti tuh banyak sekali yang relevan dengan dunia kerja kita, sehingga ketika kita lulus gitu ya, kita akan merasakan sekali manfaatnya. Dan itu saya rasakan sekali ketika saya bekerja gitu. Oh ya, ternyata kalau misalnya psikologi kan mungkin yang paling simple bagi kita kan bagaimana kita mampu menginterpretasikan alat tes. Jadi kita bagaimana membawakan, memberikan instruksi pada saat orang ingin melakukan psikotes gitu kan. Jadi karena kita udah terbiasa gitu, jadi ketika kita bekerja itu menjadi hal yang sudah terbiasa kita jumpai, jadi kita nggak ada kagok-kagoknya lagi. Jadi toolsnya memang udah familiar ya, jadi sudah bisa aplikasinya gampang gitu ya. Sudah di kampus juga sudah diperkenalkan, jadi ketika di dunia kerja juga tidak terlalu sulit. Itu sangat berharga banget. Jadi sangat berharga banget ketika kita rasakan manfaatnya ketika kita lulus seperti itu, Mas Yuda. Jadi menarik ya. Jadi di Gunadarma selain dibekali dengan akademik, juga tentu saja ada hal-hal lain yang menjadi pengalaman tersendiri untuk nanti di dunia kerja. Baik Bu, terima kasih Ibu. Jadi di psikologi ya. Nah, yang mau jadi mahasiswa psikologi nanti akan bertemu dengan Ibu ini. Jadi sabar kalau ketemu, mungkin nggak tahu nih karakternya seperti apa, tapi nanti akan kenal kalau sudah masuk ke Gunadarma. Makanya masuk dulu baru kenal. Nah, sekarang boleh tahu update terkini di kampus Bu, aktivitas ke perkuliahan dan sebagainya seperti apa gambarannya? Ya, baik. Ini kan kita masih dalam masa pandemi ya. Saya ingat banget itu mulai dari bulan Maret 2020 itu saya ingat banget kita baru mulai beberapa kali perkuliahan tatap muka. Ternyata ada instruksi dari pemerintah kita harus melakukan daring atau online seperti itu ya. Dan sampai saat ini gitu ya. Lagi ya. Ya. Jadi masih daring ya. Jadi kita masih online sampai saat ini dengan menggunakan fasilitas video conference atau virtual class-nya. Iya. Oke, jadi yang terbaru di Gunadarma sendiri masih tetap perkuliahan jalan terus ya? Iya, kuliah tetap semuanya berjalan dan sejauh ini kita semuanya berjalan dengan lancar, penyampaian materinya pun semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Ya, mungkin saat ini sebagian masih ada yang libur ya Bu ya, sudah libur dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba update lagi informasi terkini mengenai tentu saja program studi yang ada di Gunadarma yang mungkin bisa dipilih oleh calon mahasiswa. Boleh disampaikan lagi Bu, termasuk juga mungkin program studi yang ada di psikologi. Ya, baik. Untuk program studi yang ada di Gunadarma gitu ya, kita di sini jadi Gunadarma memiliki 42 program studi, di mana terdiri dari 6 program studi D3, kemudian 21 jenjang S1, 2 profesi, 10 dengan magister dan 3 dengan program doktoral seperti itu. Nah, mungkin untuk 2 yang profesi di sini kita bisa lihat mungkin lebih khususnya kepada psikologi gitu ya. Psikologi kebetulan di sini kita ada profesinya gitu. Jadi nanti mereka yang lulus adalah menjadi psikolog untuk S2-nya. Jadi ada psikolog untuk bidang klinis dan untuk jurusan psikologi industri dan organisasi. Seperti itu. Jadi ada beda ya, ada bidang itu beda ya, dipilihnya beda atau dipelajari semua itu Bu? Untuk yang keprofesian itu harus diambil jenjang perkuliahannya S2. Oh S2. Gitu nanti di jenjang S2 dan harus lulusannya S1-nya adalah psikologi. Tapi kalau misalnya mau ambil yang ke-magisteran nanti bisa, itu kalau dalam psikologi science gitu ya, nanti bidangnya psikologi industri dan organisasi. Semuanya sama-sama menarik sebenarnya. Oke, kalau begitu yang program S1-nya ada apa saja Bu di Gunadarma yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Megasara semuanya?
Ya, baik. Tadi saya sudah sampaikan memang ada terdiri dari 21 program studi S1, di mana yang pertama adalah Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, ada jurusan Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Kemudian yang kedua adalah Fakultas Teknologi Industri, terdiri dari jurusan Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Agroteknologi. Kemudian yang ketiga ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, terdiri dari jurusan Teknik Sipil, Teknik Arsitek, kemudian ada Desain Interior. Kemudian yang keempat ada Fakultas Ekonomi, di situ kita ada jurusan Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Syariah. Kemudian yang kelima, teman-teman juga bisa lihat ada Fakultas Sastra dan Budaya, ada Sastra Inggris, Pariwisata, dan Sastra Tiongkok. Kemudian yang keenam itu ada Fakultas Psikologi, jurusannya memang psikologi juga. Kemudian yang ketujuh adalah Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusannya ilmu komunikasi. Kemudian kita punya Fakultas Kedokteran, dan yang berikutnya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi. Di situ kita ada farmasi dan S1 kebidanan. Jadi dari semua ada jenjang pendidikan tadi yang saya sebutkan adalah S1, mungkin nanti teman-teman juga udah bisa ngulik nih kira-kira udah tertariknya di bidang yang mana, seperti itu. Oke. Kalau diplomanya ada ya Bu ya? Yang diploma apa aja sih Bu? Ya, kita juga ada jenjang D3, Mas Yuda. Yang pertama ada Manajemen Informatika, kemudian ada Teknik Komputer, ada Akuntansi Komputer, ada Manajemen Pemasaran, dan Manajemen Keuangan. Oke. Ada 6 ya pilihan untuk program diploma. Yang menarik adalah di Gunadarma kita tahu semua bahwa semua program studi ini pasti didampingkan atau diaplikasikan dengan komputer atau teknologi. Nah, pengalaman Ibu nih di psikologi, sebenarnya saya agak bingung ya, psikologi tapi didampingkan atau selalu disertai dengan dasar-dasar memang komputer dan teknologi. Seperti apa contohnya Bu, bisa disampaikan nggak Bu? Kaitannya ilmu komputer dengan psikologi. Dikawinkan gitu. Korelasinya saat ini sebenarnya apa bukan contohnya? Hanya psikologi ya. Jadi kebutuhan teknologi, informasi itu kan kita dihadapkan saat ini kan dengan perkembangan teknologi digital gitu ya. Nah, mungkin orang bilang kok psikologi ya, kan psikologi itu kan berhubungan dengan manusia. Kenapa harus belajar teknologi gitu? Hubungannya apa? Nah, itu. Gimana bisa sama komputer? Oh, jangan salah gitu kan. Nih, sebelumnya saya berikan gambaran. Jadi untuk di Gunadarma sendiri gitu ya, semua jurusan gitu ya, memang kita dikenalkan dengan komputer karena memang background dari Universitas Gunadarma adalah teknologi komputer. Gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa kok psikologi nggak bisa ya dikawinkan dengan komputer. Oh ya, itu tentu karena kita bukan hanya interaksi saat ini dengan manusia. Nah, saat ini aja gitu kan, kita bagaimana sih bisa melakukan kayak seminar kayak gitu ya secara virtual. Kemudian juga kita sudah banyak konsultasi secara online gitu ya, apalagi di masa pandemi ini kan banyak pergolakan mental seseorang. Nah, itu kan kita dihadapkan secara konsultasinya secara online kayak gitu. Jadi memang untuk era perkembangan digital ini kita nggak bisa lepas yang namanya dari teknologi informasi dan komputer itu sendiri. Harus beradaptasi dengan teknologi sekarang. Baik Bu, Bu Winnie, menarik sekali, nanti kita akan bicara mengenai banyak hal termasuk juga pendaftaran. Mungkin pendaftaran Gunadarma, calon mahasiswa yang mau mendaftar seperti apa, jalurnya apa saja, kemudian juga pendaftaran di situasi Covid ini seperti apa, masih terbukakah Gunadarma saat ini. Kita lanjut nanti di segmen berikutnya ya Bu ya. Iya, baik. Baik, sahabat Mega Suara, jangan kemana-mana, tetap bersama di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, kembali di Info Gunadarma kali ini, dan kita masih bersama Ibu Dr. Winnie Puspasari, SPSI, MSI. Kita masih lanjut berbincang seputar pendaftaran di Gunadarma. Bu Winnie, selamat gabung kembali. Halo.
Ya, baik, Mas Yuda. Alhamdulillah masih ada ya. Ya, masih gabung. Tadi kita sempat relax dulu dengan 2 lagu yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita di hari ini. Oke Ibu, kita lanjut ke pendaftaran nih. Calon mahasiswa ini dapat mendaftar ke Gunadarma ini melalui jalur apa saja nih Bu? Bisa dijelaskan? Ya, baik, untuk teman-teman semua gitu ya, di sini kita terbuka melalui beberapa alternatif. Yang pertama kita membuka melalui jalur beasiswa penuh. Ini biasanya untuk prodi baru, program studi baru, terdiri dari farmasi, agroteknologi, ekonomi syariah, sastra Tiongkok, desain interior, pariwisata, kebidanan, D3 teknik komputer, D3 manajemen pemasaran, dan D3 manajemen keuangan. Yang saat ini sudah berjalan, jadi kita tinggal menunggu hasilnya. Namun kita ada pilihan yang berikutnya melalui beasiswa tryout. Nah, beasiswa tryout ini biasanya yang sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah, jadi Gunadarma dengan beberapa sekolah. Nanti teman-teman juga bisa ingat nih, kemarin pernah ikut nggak tryout dari Universitas Gunadarma, seperti itu. Jika teman-teman sudah ikut, nah teman-teman bisa memilih melalui beasiswa tryout. Jadi teman-teman nanti bisa cek di webnya melalui pmb-tryout.gunadarma.ac.id. Nanti di situ ada live chatnya juga yang akan membantu teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada jalur online, yaitu mahasiswa baru diseleksi dengan mengisikan nilai beberapa mata pelajaran pada rapot semester 4 dan semester 5. Jadi seleksinya melalui rapot semester 4 dan semester 5. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 pilihan ya yang memang beberapa teman-teman yang mungkin pernah, nah jangan lupa nih pernah ikut tryout ya. Coba dicek lagi tadi linknya seperti disampaikan oleh Bu ini tadi. Boleh diulang Bu linknya, mungkin lupa gitu ya. Ya, teman-teman bisa catat juga ya, seperti itu di pmb-tryout.gunadarma.ac.id. Nanti di situ teman-teman bisa cek di situ ada NISN-nya, kemudian nanti ada kalau misalnya teman-teman lupa atau apa, nanti di situ ada live chat-nya yang akan membantu teman-teman semuanya. Nah, di era pandemi ini pendaftaran apakah masih terbuka dan tentu saja dalam situasi daring. Seperti apa Bu pendaftaran saat ini untuk calon mahasiswa Gunadarma yang mungkin masih ingin bergabung untuk menjadi mahasiswa Gunadarma? Penerimaan mahasiswa baru saat ini kita masih tetap terbuka secara online dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di kampus Universitas Gunadarma. Calon mahasiswa dapat menjadi mahasiswa baru di UG gitu ya, tanpa harus datang langsung ke kampus. Jadi cukup dan tidak perlu menunggu kelulusan dari SMA, SMK atau MA. Jadi bisa mengunjungi web kami di pendaftaran.gunadarma.ac.id kayak gitu. Kemudian juga di sini jalur penerimaan mahasiswa baru adalah jalur online, yaitu mahasiswa baru diseleksi dengan mengisikan beberapa nilai mata pelajaran yang tadi saya sudah sampaikan, nilai rapot semester 4 dan semester 5 dengan mengunggah ya, seperti itu. Kemudian nanti dari nilai rapot yang di-upload dari semester 4 dan semester 5 akan kita proses kayak gitu, nanti akan menunggu, akan diinformasikan untuk hasilnya untuk melihat grade-nya atau grading-nya, seperti itu Mas Bayu. Iya. Oke, jadi masih jalur online masih tetap dibuka ya, dan prosesnya seperti apa Bu mungkin mekanismenya? Di websitenya apakah ada bisa dilihat juga atau seperti apa Bu? Ya, nanti di website itu akan terlihat jelas gitu ya. Nanti teman-teman bisa kunjungi tadi website yang sudah saya sebutkan kayak gitu. Nanti di situ teman-teman tinggal membuka linknya, nanti mengisikan, nanti pokoknya ada data-data yang harus diisi seperti nomor telepon dan alamat email, itu pastikan semuanya aktif karena nanti mungkin ada beberapa informasi yang disampaikan ke melalui nomor telepon atau email tersebut. Nah, itu pastikan dulu ya email sama nomor teleponnya yang memang benar-benar akan aktif sampai nanti selama menjadi mahasiswa akan notifikasi ke situ kan. Ya, kalau diterima ya Bu ya. Baik, kalau syarat-syarat penerimaannya apa saja Bu yang bisa disiapkan oleh calon mahasiswa? Baik, untuk syaratnya sampai saat ini gitu ya, saat ini kita masih melakukan seleksinya melalui rapot. Jadi siswa SMA jurusan IPA atau IPS atau SMK atau MA madrasah aliyah ya, seperti itu.
untuk persyaratan lainnya juga bisa menyusul sesuai dengan perkembangan situasi kita. Baik. Tapi begini Bu ya, biasanya calon mahasiswa walaupun memang daring bisa lihat di virtual juga untuk melihat kampusnya kayak gimana, tapi bisa juga mungkin nanti suatu saat yang nggak tahu kapan. Tapi sekarang juga mungkin ada yang dekat-dekat mungkin sudah pingin tahu lokasi-lokasi kampusnya atau kuliahnya di mana saja. Kan terkait domisili atau juga terkait mungkin nanti jarak tempuh untuk ke kampus biar lebih dekat. Iya, itu betul banget. Jadi Gunadarma sendiri kita sudah ada 5 lokasi besar, di mana 5 lokasi besar itu ada di lokasi Universitas Gunadarma yang ada di Depok. Nah, sekitaran Depok itu mungkin nanti banyak ada di sekitar Jalan Margondanya, kemudian di Jalan Akses UI-nya. Nah, itu di Jalan Akses UI-nya pun kita ada 3 kampus gitu ya. Ada kampus H, ada kampus E, ada kampus G gitu. Kemudian kita juga ada di Bekasi, Universitas Gunadarma Kalimalang, kemudian ada yang di Karawaci, kemudian juga ada yang di Cengkareng dan Salemba. Jadi teman-teman bisa milih sesuai dengan domisili yang terdekat, karena kan untuk kondisi nantinya atau sebelum-sebelumnya kemarin kan kita mengingat efisiensi waktu ya, agar sampai ke kampusnya juga nanti nggak ada alasan untuk macet atau apa kayak gitu. Iya, oke. Jadi Kalimalang ada ya. Terus di mana lagi Bu? Nah ini yang Karawaci, oke. Cengkareng ada. Dan Salemba, oke. Jadi itu silakan pilih mau lokasi mana nanti di pendaftaran, mungkin bisa disampaikan. Semua sama kan Bu ya? Di semua lokasi juga semuanya ada. Ya, sama. Artinya semua prodi atau fakultas juga di semua lokasi ada. Iya, betul. Oke. Baik, nah kita juga ingin tahu mungkin motivasi juga, apakah di Gunadarma juga ada beasiswa nanti setelah menjadi mahasiswa? Ini juga akan memacu semangat mungkin ya untuk yang berprestasi. Oke. Iya. Teman-teman nanti kalau udah gabung nih jadi mahasiswa Gunadarma gitu ya, kalau udah kuliah nanti ambil jurusan apapun, di situ kita Gunadarma memfasilitasi ada beberapa jenis beasiswa. Yang pertama dari beasiswa dari Universitas Gunadarma sendiri. Jadi dari jenjang mungkin dari prestasi akademiknya ataupun non akademiknya kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah beasiswa dari pemerintah. Nah, di sini ada bidik misi, kemudian ada afirmasi adik Papua, kemudian beasiswa dari LL Dikti wilayah 3. Kemudian yang berikutnya adalah beasiswa dari perusahaan-perusahaan swasta yang kerjasama. Dan yang menarik di sini kita ada beasiswa jadi kayak semacam program Sarmak, Sarjana Magister gitu ya, di mana kita kuliah selama 4 tahun gitu, kita sudah mendapat gelar S2. Jadi kuliah S1-nya selama 3 tahun, S2-nya selama 1 tahun, namun dengan yang perlu teman-teman ketahui, biaya kuliahnya cukup biaya kuliah S1. Jadi teman-teman biaya kuliah S1 dapat gelarnya S2 seperti itu. Nah, itu banyak banget yang tertarik sih kalau misalnya untuk program Sarmak ini juga. Oke. Salah satu program beasiswa Gunadarma ya itu ya? Iya, betul. Ya, dari kerjasama dengan pihak ketiga ada yang beasiswa? Kita ada dari pihak ketiga yang tadi yang sudah disampaikan dengan pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja sama. Dan mungkin juga nanti kalau teman-teman udah lulus S1 nih, tertarik mau langsung S2 gitu kan, jadi buat alumni-alumni S1, nah kita ada beasiswa itu berupa potongan uang kuliah gitu, dan itu banyak banget yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi mau langsung lulus S1, mereka mau langsung lanjut S2 karena apa? Dapat potongan biaya kuliah. Nah, itu cukup menarik jadinya untuk membangkitkan semangat kita untuk lanjut kuliah terus gitu. Oke, yang penting sekarang masuk dulu ya S1-nya ya, kuliahnya ya. Betul. Kuliah dulu di Gunadarma. Nah, satu lagi nih mengenai passion ya. Saya bingung ya, ngomongnya hampir mirip soalnya. Maksudnya ada hobi-hobi tertentu yang mungkin di kampus ini mah nggak ada ini gitu ya. Atau di Gunadarma ada ini nggak ya, hobi saya bisa tersalurkan nggak dengan berbagai non akademik terutama nih Bu. Nah, Gunadarma memfasilitasi itu seperti apa nih? Ada juga kan? Ya, jadi kayak mungkin kalau kita teman-teman ketahui kalau SMA itu ekstrakurikulernya ya. Betul. Nah, itu Gunadarma itu banyak sekali, baik dari jadi kita memfasilitasi bukan hanya dari hard skillnya, tapi kita dari soft skillnya juga di situ. Jadi banyak baik dalam bidang seni, kemudian dan bidang olahraga seperti, dan kemudian mungkin
dalam bidang akademiknya juga seperti itu, dan kita sudah bisa lihat bahwa kalau dalam bidang seni itu banyak sekali juga kayak misalnya drama, kemudian paduan suaranya Gunadarma yang sudah cukup mendunia gitu ya, sudah banyak memborong piala-piala tingkat nasional, tingkat internasional seperti itu. Kemudian juga ada bidang olahraganya juga, basket, sepak bola seperti itu. Oke, baik. Jadi ada banyak peluang dan juga mungkin fasilitas yang disiapkan ya untuk tentunya sahabat Megasora calon mahasiswa yang mungkin tidak hanya berkutat di kegiatan akademik tapi kegiatan non akademik juga difasilitasi. Baik Bu Winnie, nanti kita akan lanjut lagi, masih ada waktu kita berbincang dan nanti kita akan sahabat Megasora kita akan mengetahui keunggulan Gunadarma apa sih gitu ya. Yuji ini apa sih keunggulannya sehingga saya ini harus memilih Gunadarma sebagai tempat untuk menimba ilmu ya. Baik, kita akan lanjut lagi nanti setelah beberapa pesan berikut di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Sahabat Megasora, kawan Kota Perak dan Senaka dan Kulon Progo semuanya masih bersama di Info Gunadarma dan saya masih bersama narasumber kita Dr. Winnie Puspasari, SPSI MSI. Bu Winnie, kita kembali ya. Ya, Mas Yuda. Oke, alhamdulillah masih seger, masih sehat dan tidak terasa ya, waktunya. Harus semangat. Sejam ini nggak kerasa ya Bu ya. Kita bincang terus. Nah nanti tentu saja ada banyak hal yang sudah tadi Anda dapatkan sahabat Megasora, termasuk juga mekanisme pendaftaran yang juga nanti bisa dicek di gunadarma.ac.id di pendaftarannya ya. Di pendaftaran Anda bisa cek di sana untuk pendaftarannya di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah, memilih perguruan tinggi tentu saja kita juga harus mengetahui apa saja keunggulannya. Nah, kenapa sih harus memilih Gunadarma sebagai pilihan untuk menempuh pendidikan? Bu Winnie bisa dijelaskan keunggulan Gunadarma? Ya, baik, terima kasih Mas Yuda. Nah, teman-teman di sini juga bisa sambil melihat bagaimana sih gambaran dari kenapa Gunadarma pantas untuk dipilih. Betul. Gitu ya. Nah, yang pertama di sini kita akreditasi institusinya sudah akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian seluruh program studi kita di Gunadarma itu berbasis teknologi informasi gitu ya, di mana saat ini sangat penting sekali menghadapi perkembangan teknologi digital. Kemudian yang berikutnya adalah dari staf pengajar kita sudah kualifikasinya profesor, doktor, dan minimal lulusan S2 magister. Yang berikutnya adalah jumlah dosen bergelar doktor kita sudah cukup banyak ya, kurang lebih 334 orang, terbanyak se-PTS di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah melakukan kerjasama lebih dari 50 perguruan tinggi di dunia. Kemudian juga perpustakaan yang sangat representatif. Kemudian juga kita dilengkapi dengan fasilitas dan proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Di sini kita juga ada student site dan portofolio mahasiswa secara digital. Kemudian ada layanan informasi akademik berbasis IT. Di sini ada BAK online, kemudian ada staff site, ada e-learning atau V-class, kemudian ada digital library, kemudian ada career center. Kemudian infrastruktur jaringan telekomunikasi dan mobile teknologi. Jadi akses informasi dilakukan melalui mobile teknologi berupa SMS interaktif dan chat online. Kemudian juga pembekalan dan sertifikasi profesi sesuai dengan disiplin ilmu. Kemudian ada media publikasi dan media komunikasi. Dan tadi yang sudah disebutkan ada 12 lokasi kampus di Jabodetabek. Begitu Mas Yuda. Student site dan portofolio mahasiswa digital ini menarik nih. Bisa lebih dijelaskan Bu yang ini? Ya, baik. Nanti setiap mahasiswa yang baru nanti kan akan dibuatkan student site atau portofolio digital di situ. Gambarannya adalah student site dengan per mahasiswa itu untuk email, kemudian juga mereka untuk elektronik diskusi, kemudian ada forum seperti itu.
Nanti di situ mereka dilengkapi dengan portofolio digital yang merupakan rekam jejak digital dari kegiatan mahasiswa di luar kelas dalam rangka pengembangan soft skill dan kreativitas dari inovasi dari mahasiswa. Jadi nanti di student set itu juga banyak informasi-informasi yang didapat. Misalnya juga bisa melihat nilai IPK, indeks prestasi kumulatif gitu. Jadi mahasiswanya bisa langsung online di situ mengecek nilai-nilainya, atau bahkan orang tuanya juga bisa langsung lihat langsung. Harus bisa orang tuanya. Harus bisa gitu kan. Jadi sama-sama melihat perkembangan pembelajarannya si mahasiswa tersebut. Kemudian juga mungkin ada info-info terkait dengan seminar seperti itu juga bisa didapat secara online. Dan yang menarik bahwa di sini juga ada career center. Nanti mungkin untuk mahasiswa akhir biasanya, atau mungkin yang masih berkuliah juga bisa ya. Career center ini Bu, seperti apa di dalam kontennya? Ya, untuk Career Center ini adalah memfasilitasi atau mewadahi para mahasiswa yang sudah lulus kuliah gitu ya. Jadi memudahkan mereka. Jadi memang kita ada kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan untuk merekrut lulusan-lulusan Gunadarma untuk bisa bergabung seperti itu. Jadi ini memudahkan kita sih. Jadi kampus menjembatani si alumni dengan perusahaan. Jadi nanti tergantung nih dari kualifikasi atau yang dibutuhkan dari perusahaan, mereka membutuhkan jurusan-jurusan apa, dan si mahasiswanya juga memudahkan nih mana jadi mereka untuk proses mencocokkan paling sesuai dengan di perusahaan mana, kebutuhannya apa. Jadi itu sangat memudahkan sekali dan diwadahi dari si Gunadarma karena sudah cukup banyak perusahaan yang terintegrasi dengan alumni-alumni kita seperti itu. Jadi secara praktisnya bahwa info karir kita sudah tersebar dan dibaca oleh sejumlah perusahaan yang tertaut di situ ya. Iya betul, banyak yang sudah melakukan kerjasama dengan kita. Jadi artinya peluangnya cukup memudahkan ya. Jadi ada career center di Gunadarma yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah tentu saja untuk berkarir juga perlu pembekalan lain selain akademik Bu. Apalagi menghadapi MEA. Ini kan ada sertifikasi profesi dan lain-lain. Di Gunadarma seperti apa tadi pembekalan dan sertifikasi profesinya? Bisa dijelaskan juga Bu nih? Ya, dengan bangga sekali Gunadarma memang dia sudah memfasilitasi untuk mahasiswa itu namanya, kalau di kita itu ada lembaga sertifikasi profesional gitu. Jadi mahasiswa dari Gunadarma dari tingkat 1 sampai nanti tingkat akhir mereka dibekali sertifikasi. Jadi kan kalau kita belajar gitu kan kita kan nggak hanya dapat materi dari hard skill-nya aja, tapi kita harus ada kembangkan soft skill-nya juga. Nah, itu yang kita penuhi di situ. Untuk apa? Untuk nantinya membuat si mahasiswa ini ketika dia lulus gitu ya, ketika dia lulus dari Gunadarma khususnya, mereka sudah punya bekal yang banyak. Nah, bekal yang banyak itu sangat membantu mereka ketika nanti mereka lulus untuk mencari pekerjaan. Nanti akan disampaikan, oh ya kami sudah punya sertifikasi atau soft skillnya kemampuannya ini yang didapatkan dari Gunadarma. Jadi memang Gunadarma memfasilitasi pelatihan yang profesional seperti itu. Jadi bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kita nantinya itu sebagai bekal kita untuk bersaing ketika kita masuk ke dunia kerja. Tidak ragu lagi bahwa profesinya memang sudah benar-benar tersertifikasi. Artinya bahwa mengaku saya profesinya ini, tidak dijelaskan dengan sertifikasi yang ada. Semua mahasiswa dibekali dengan itu ya Bu ya, lulusannya. Iya betul. Baik, menarik dan aman sekali. Karena waktu lebih lanjut mungkin ada call center, ada yang bisa dihubungi untuk info lebih lanjut tentang Gunadarma Bu, bisa disampaikan? Ya, nanti bisa menghubungi call centernya di 1500158. Nanti teman-teman bisa menghubungi call center itu atau melalui online chatnya di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Namun untuk Fakultas Kedokteran, teman-teman bisa mengunjungi http://kedokteran.gunadarma.ac.id /berita/detail/4 atau bisa menghubungi di nomor telepon 0877 88 11 993 atau di 0877 88 11 996.
Begitu Mas. Ya, ini khusus untuk Fakultas Kedokteran ya. Baik, betul. Yang tadi. Oke, baik. Bu Winnie, terima kasih. Mungkin ada closing statement-nya sebelum kita akhiri perjumpaan kita di edisi kali ini. Ya, teman-teman sahabat Mega Suara yang sudah mendengarkan seperti itu ya, jangan ragu gitu untuk memilih Universitas Gunadarma. Mudah-mudahan di Gunadarma ini sudah cukup memfasilitasi dan menyiapkan diri kalian baik dari hard skill atau soft skill kalian untuk nanti melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti itu, karena memang dari awal Gunadarma sudah peka sekali dengan perkembangan teknologi. Baik. Jadi jangan ragu untuk gabung bersama kita di Universitas Gunadarma. Masa depan diraih saat ini. Masa depan diraih saat ini. Baik. Bu Winnie, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya di Info Gunadarma edisi kali ini. Terima kasih Bu, salam sehat buat semuanya, teman-teman di Gunadarma. Ya, terima kasih Mas Yuda juga, semuanya sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Jadi kita bisa tatap muka langsung seperti itu ya. Iya, baik. Terima kasih. Demikian sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, akhir perbincangan kita di Info Gunadarma untuk edisi kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.